Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Hari ini kita akan mendalami tema peran gereja dalam membangun generasi sehat tanpa narkoba. Sama-sama. Peran gereja dalam membangun generasi sehat tanpa narkoba. Siapa yang sudah tahu tentang narkoba? Atau sudah pernah mendengar? Angkat tangan. Narkoba adalah apa? Obat-obat terlarang. Apa lagi? Saat yang berbahaya. Sedangkan gereja? Tempat untuk beribadah. Rumah Tuhan. Baik. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologis seseorang serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Narkoba ini sudah banyak menyebar, baik di kota-kota besar, di kabupaten maupun di desa. Narkoba ini adalah zat yang berbahaya atau obat-obat terlarang dan bisa menimbulkan kematian jika digunakan secara berlebihan. Bentuk narkoba. Bentuk narkoba sering digunakan oleh mereka yang pecandu narkoba. Antara lain adalah ada yang berbentuk cair, ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk pil, atau dengan cara memasukkan ke dalam tubuhnya dengan cara menyuntikkan di salah satu bagian tubuh. Bentuk-bentuknya tadi ada berupa cair, serbuk, tablet atau pil. Mengapa gereja harus terlibat untuk gerakan anti narkoba? Keterlibatan gereja dalam gerakan anti narkoba bagian dari implementasi apa yang diungkapkan Tuhan untuk menjadi terang dan garam kepada mereka yang berada dalam kegelapan. Narkoba menjerat para pemakainya dan itu bagian dari pusaran kegelapan. Karena narkoba bak seperti belenggu yang sulit membuat pemakainya merdeka. Jika sudah konsumsi narkoba, sulit untuk keluar dari zona tersebut. Akan ketergantungan. Kalau sudah mengkonsumsi narkoba, akan terus cari lagi, dan cari lagi. Melihat hal ini, sudah sepatutnya gereja sebagai garda terdepan untuk hadir dalam gerakan anti narkoba sebelum para pemakainya makin bertambah banyak, serta gereja turut berkontribusi untuk membantu mereka agar keluar dari lingkaran kegelapan yaitu narkoba. Keterlibatan gereja dalam gerakan anti narkoba merupakan wujud kepedulian
dalam menunjukkan belas kasihannya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Kristus. Karena narkoba merupakan bagian dari permasalahan sosial, maka gereja sebagai lembaga rohani seyogyanya juga berperan dalam ranah sosial, dan keterlibatan gereja harus hadir di sana. Ini merupakan bagian dari meneladani apa yang Yesus lakukan melalui keterlibatannya pada isu-isu sosial. Makanya, ketika Kristus dalam pelayanannya selama di dunia, ia menyatakan solidaritasnya secara nyata dengan orang-orang yang mengalami berbagai masalah, baik secara jasmani maupun rohani. Ini juga ditunjukkan oleh jemaat di Yerusalem dengan menolong sesama anggota jemaat yang mengalami kekurangan. Jenis-jenis narkoba. Ada beberapa jenis. Tadi kita sudah menyebutkan bentuk-bentuk dari narkoba. Sekarang jenis-jenis narkotika dan psikotropika. Yang pertama adalah narkotika. Dibagi dalam beberapa golongan. Golongan yang pertama, narkotika jenis heroin, kokain, dan ganja. Golongan kedua morfin, golongan ketiga kodein. Yang kedua psikotropika, dibagi dalam 4 golongan. Golongan yang pertama adalah ekstasi, golongan yang kedua amfetamine, golongan yang ketiga fenobarbital, golongan yang keempat diazepam. Yang ketiga adalah zat adiktif. Zat adiktif lainnya atau bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika meliputi antara lain yang pertama adalah minuman alkohol. Minuman alkohol seperti bir, dan minum-minum alkohol lainnya. Yang kedua, inhalasi atau gas yang dihirup. Contohnya barang keperluan rumah tangga, kantor, sebagai pelumas mesin. Beberapa yang sering disalahgunakan adalah lem, penghapus cat kuku, dan bensin. Yang berikut adalah tembakau. Pemakai tembakau yang mengandung nikotin sangat luas di masyarakat. Rokok dan alkohol sering menjadi pintu masuknya penyalahgunaan paksa. Karena dimulai dari merokok akan meningkat. Apalagi kalau kita sudah bergaul dengan orang yang pecandu. Dari rokok meningkat dan akan menjadi pecandu. Disarankan agar remaja tidak boleh merokok atau dan minum-minuman alkohol. Kenapa orang masuk dalam atau mengkonsumsi narkoba? Apa yang menyebabkan orang itu mengkonsumsi narkoba? Faktor yang mempunyai hubungan erat dengan kondisi penyalahgunaan zat narkoba yaitu adalah zat sosiokultural seperti di bawah ini yang menekan dan mendalam suasana hati dalam diri remaja, antara lain. Yang pertama, perpecahan dalam keluarga. Ada masalah dalam keluarga, sehingga ujung-ujungnya dia mengkonsumsi narkoba. Pengaruh media sosial, itu yang kedua. Yang ketiga, perubahan teknologi yang cepat. Yang berikut, kaburnya nilai-nilai dan sistem agama, meningkatnya waktu menganggur, dan ketidakseimbangan keadaan ekonomi. Itu tadi faktor yang menyebabkan
Yang berikut adalah bahaya narkoba. Ada dua jenis, menurut efeknya dan menurut jenisnya. Bahaya narkoba menurut efeknya. Halusinasi. Orang itu selalu halusinasi. Efek dari narkoba ini bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada menjadi ada. Nah, contohnya, dia berhalusinasi suatu saat saya akan dapat mobil dan saya akan usia kemana-mana. Itu halusinasi, menghayal. Nah, itu tadi efek dari bahaya narkoba. Yang kedua adalah stimulan. Efek dari narkoba ini bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuat orang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Itu tadi efek yang kedua, yaitu stimulan. Efek yang ketiga adalah depresan. Efek dari narkoba ini bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Itu tadi efeknya. Ada tiga efek ya tadi. Nah, sekarang menurut jenisnya. Tadi menurut efeknya, sekarang menurut jenisnya. Yang pertama, opioid. Nah, akan mengakibatkan bila konsumsi opioid ini adalah depresi berat, rasa lelah berlebihan, malas. Itu akibatnya. Malas bergerak, banyak tidur, gugup, gelisah, selalu merasa curiga, denyut jantung bertambah cepat, rasa harga diri meningkat, kejang-kejang, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual hingga muntah, dan kehilangan nafsu makan. Jenis yang kedua adalah kokain. Nah, bahayanya untuk diri kita adalah denyut jantung bertambah cepat, gelisah, rasa gembira berlebihan, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kejang-kejang, berkeringat dingin, mual hingga muntah. Nah, yang berikut adalah jenis ganja. Ganja ini adalah mengakibatkan atau akibat pada tubuh kita adalah mata sembab, kantung mata terlihat bengkak, merah dan berair, sering melamun, pendengaran terganggu, selalu tertabak, terkadang cepat marah, gelisah, tulang gigi keropos. Itu tadi bahaya dari narkotika jenis ganja. Yang berikut adalah sabu-sabu. Halusinasi, sulit tidur, sulit berpikir, kerusakan saraf otak, terutama saraf pengendali pernafasan, hingga merasa sesak, shock pada pembuluh darah jantung yang akan berujung kematian bila konsumsi berlebihan. Narkotika jenis sabu-sabu akan mengakibatkan kematian. Yang berikut adalah dampak yang ditimbulkan. Ada dua, remaja dan juga pelajar. Nah, yang pertama adalah remaja. Apa dampaknya untuk remaja? Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan masa anak-anak dan masa dewasa. Nah, perkembangan seseorang dalam masa anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Karena itulah, bila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka suramlah atau hancurlah masa depan. Jika anak remaja
remaja mengkonsumsi narkoba, maka hancurlah masa depan. Yang berikut adalah pelajar. Pada awalnya pelajar yang mengkonsumsi narkoba biasanya diawali dengan perkenalannya dengan merokok. Saya sudah jelaskan di awal tadi. Karena kebiasaan merokok sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar saat itu. Dari kebiasaan inilah pergaulan terus meningkat, apalagi ketika pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah menjadi pecandu narkoba. Awalnya mencoba, tapi lama-lama mengalami ketergantungan. Dampak negatif penyalahkan narkoba terhadap anak remaja atau pelajar adalah sebagai berikut. Ada dampaknya. Yang pertama tadi adalah perubahan kepribadian. Yang kedua, sering bolos sekolah, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran. Yang berikut, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, inginnya berkelahi terus, sering menguap, mengantuk dan malas. Yang berikut, tidak memedulikan kesehatan dirinya. Dia tidak peduli lagi untuk kesehatan dirinya. Apakah mengkonsumsi narkoba ini baik atau tidak? Dia tidak peduli. Yang berikut adalah selalu mencuri untuk membeli narkoba. Karena sudah bergantung dari apa saja yang dia lakukan, yang penting bisa mengkonsumsi narkoba. Itu dampak yang dapat dilakukan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam pencegahan penggunaan narkoba. Yang pertama adalah pencegahan terhadap diri sendiri dan pencegahan terhadap keluarga. Yang pertama, pencegahan terhadap diri sendiri. Belajar untuk mengatakan tidak. Yang kedua, tidak usah terpancing karena dibilang kuper. Kuper tadi itu adalah kurang pergaulan. Tidak usah selalu ingin dianggap hebat, berani, dan gaul. Yang berikut, bergaul dengan teman yang baik dan jauhi teman yang berperilaku buruk. Berpikir bahwa narkoba mengakibatkan penderitaan dan dapat menyebabkan kematian. Isilah hari-hari dengan kegiatan yang positif. Yang berikut adalah menambah iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua tadi adalah pencegahan terhadap keluarga. Yang pertama, ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat sehingga membuat anak rindu untuk pulang ke rumah. Pengasuhan anak yang baik dengan penuh kasih sayang, penanaman disiplin yang baik, mengajarkan perbedaan yang baik dan buruk, mengembangkan kemandirian, memberi kebebasan dan bertanggung jawab, dan mengembangkan harga diri anak dengan menghargai jika berbuat baik atau mencapai prestasi tertentu. Itu tadi adalah hal-hal atau beberapa hal yang harus kita lakukan dalam pencegahan penggunaan narkoba. Yang berikut adalah peran gereja dalam gerakan anti narkoba dalam rangka pencegahan penyebaran luas dapat dilakukan dengan cara berikut. Ada 4 cara ya. Nah, yang pertama adalah mengkhotbahkan bahaya narkoba di mimbar. Itu peran gereja. Yang pertama tadi mengkhotbahkan bahaya narkoba di mimbar. Kepekaan Yesus tentang masalah sosial ialah mengenai perceraian yang ia ajarkan tentang membayar pajak, keberatan Yesus karena konversasi baik Allah oleh para pemuka Yahudi. Apa
ini, kecenderungan mimbar di gereja masih hanya bertumpu pada penyampaian khotbah, hal-hal rohani, dan program-program gereja disampaikan. Dan amat minim mimbar dipergunakan untuk menyampaikan tentang permasalahan bahaya narkoba. Melalui peran gereja dalam memandangkan permasalahan narkoba di mimbar, setidaknya itu sudah menunjukkan perannya mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa ini. Peran yang kedua adalah gereja bermitra dengan institusi Badan Narkotika Nasional atau disingkat BNN. Warga gereja perlu menyadari akan kekudusan hidup itu dalam dirinya, serta menyadari kehadirannya sebagai alat Tuhan untuk pelayanan dan pemelihara hidup sesama. Hal-hal yang akan merusak kekudusan itu perlu dihindari, termasuk di dalamnya adalah narkoba. Bentuk kontribusi gereja kepada negara salah satunya adalah keterlibatannya dalam mencegah laju pertumbuhan pemakaian narkoba di negara ini. Oleh karena itu, gereja seyogyanya perlu bermitra dengan negara agar pemerintah terbantu melalui peran gereja. Keterlibatan gereja dalam pencegahan laju pertumbuhan pemakaian narkoba dapat dilakukan dengan memitra kepada BNN atau Badan Narkotika Nasional sebagai garda terdepan dalam memberantas laju penyebaran dan pertumbuhan pemakaian narkoba. Agar hal ini terwujud, gereja membuat program rutinan dengan mengundang instansi BNN atau Badan Narkotika Nasional untuk mengadakan pelatihan maupun pengkaderan anggota atau umat yang bersedia sebagai tenaga sukarelawan untuk membantu mereka yang kecanduan narkoba. Yang ketiga adalah pastor dan umat mengadakan kunjungan rutinitas ke tempat rehabilitasi, di mana tempat orang-orang yang pecandu narkoba. Mengunjungi para pecandu narkoba ke tempat-tempat rehabilitas itu bagian dari peran gereja, menunjukkan kepeduliannya agar laju pertumbuhan narkoba dapat dicegah. Dengan gereja mengunjungi para pemakai narkoba, tentunya para pemakai menganggap mereka diperhatikan secara psikologis maupun secara rohani. Secara psikologis, para pecandu dibina, secara kerohanian dibekali dengan siraman-siraman kerohanian menjadi pribadi yang berubah dan yang keempat adalah gereja mengoptimalkan peran keluarga dalam pengawasan penyebaran narkotika. Keluarga merupakan penyebaran narkoba. Keluarga merupakan hal yang penting dalam mengawasi penyebaran narkoba karena mereka yang menggunakan narkoba sebagian besar beralasan bahwa keluarga tidak menjadi solusi atas permasalahannya. Agar keluarga-keluarga Kristen sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh kebenaran firman Allah, maka gereja turut andil di dalamnya untuk menciptakan hal itu semua. Terciptanya keluarga Kristen yang menjalani hidupnya dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah akan mendorong anggota keluarga, lingkungan, dan masyarakat untuk menjaga diri agar tidak terjerumus dalam pemakaian narkoba. Bila peran gereja terlihat dalam pembentukan keluarga yang takut akan Tuhan, maka laju pertumbuhan pemakaian narkoba akan berkurang karena keluarga-keluarga Kristen secara sehat, rohani maupun jasmani. Baik, kegiatan kita sampai di sini saja. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama-lamanya. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.